Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Hana Nur Fadilah, Tiara Maharani, dan Vivi Alivia akan mempresentasikan tentang bisnis yang kami jalankan. Bisnis yang kami jalankan yaitu Cita Rasa Rumah Catering. Kami melakukan presentasi ini guna memenuhi tugas seminar internasional. Kami di sini akan mempresentasikan tentang usaha kami, gambaran umum usaha kami, bisnis plan dari usaha kami, dan kesimpulan usaha kami. Yang pertama ada tentang usaha kami. Bentuk usaha. Bentuk usaha Cita Rasa Rumah Catering ini adalah usaha kuliner, usaha mandiri yang bergerak sebagai usaha pelayanan konsumen bagi setiap orang, baik individu maupun kelompok atau instansi yang membutuhkan jasa kami. Di antaranya, pelayanan yang kami berikan adalah yang pertama, penyediaan sarapan, kedua, penyediaan catering hajatan, ketiga, penyediaan nasi bungkus, keempat, penyediaan nasi kotak, kelima, penyediaan snack box, dan yang keenam, penyediaan kue basah dan kering. Visi dari usaha kami adalah menjadi salah satu catering terpercaya dengan kualitas, layanan, serta cita rasa yang terbaik guna memenuhi permintaan, keinginan, dan harapan para pelanggannya. Misi, kami juga memiliki misi yaitu yang pertama, memberikan pelayanan prima, ketepatan waktu, serta penyediaan makanan berkualitas guna mencapai kepuasan pelanggan. Kedua, memberikan pilihan menu yang beragam bagi para pelanggan. Ketiga, membangun hubungan jangka panjang dengan para pelanggan. Keempat, mengembangkan potensi sumber daya manusia. Kami juga memiliki tujuan, yaitu menciptakan inovasi kuliner yang baru dengan cita rasa enak dan digemari banyak orang. Memperoleh keuntungan, melatih pola pikir agar menjadi produktif dan kreatif dalam mengembangkan usaha. Menarik minat konsumen untuk memasarkan produk agar mencapai target penjualan. Dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Membantu mempertahankan makanan khas rumahan agar makin dikenal. Kami juga memiliki sasaran, yaitu masyarakat, eksekutif, instansi pemerintah, organisasi, dan juga mahasiswa. Kedua, gambaran umum usaha. Identitas usaha. Nama usaha, Cita Rasa Rumah Catering. Jenis usaha, di bidang kuliner. Alamat usaha, Jalan Gatot Subroto nomor 30, Maleer 8, Bandung. Nomor telepon 0845 8222 111. Analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. 1. Mengutamakan rasa yang khas dan tampilan yang mengutamakan nilai estetika. Kedua, varian produk yang banyak, namun dengan tetap menonjolkan cita rasa rumahan. Yang ketiga, cara membuat produk relatif mudah. Yang keempat, bahan baku dari produk-produk yang kami jual ini sangat mudah didapatkan dan banyak dijual dengan harga yang relatif murah. Weakness atau kelemahan. Yang pertama, ada membatasi jangkauan order untuk menjaga kualitas makanan. Yang kedua, belum memiliki cukup pengalaman. Yang ketiga, kurangnya modal. Lalu ada opportunities atau peluang. Yang pertama, banyaknya konsumen yang mengadakan acara atau kegiatan. Kedua, menyediakan pelayanan pesan antar. Yang ketiga, meningkatkan kebutuhan makanan yang simpel dan efisien. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama, terkadang pada saat promo berjalan kami akan menemukan sasaran konsumen yang acuh dan tidak menganggap. Yang kedua, banyaknya kompetitor. Yang ketiga, mudah ditiru. Dan terakhir, adanya kenaikan bahan baku. Analisis produk.
Usaha yang kami jalankan berada di bidang kuliner, di mana dalam pengolahannya kami memilih bahan dengan kualitas terbaik. Proses pengerjaannya dengan higienis yang mementingkan kebersihan serta tetap menjaga kesehatan dan kelezatan makanan. Produk. Untuk produk, ada beberapa menu yang kami jual. Yang pertama ada snack, nasi kotak, nasi bungkus, sarapan, dan kue kering. Dari mulai harga 10.000 hingga harga 27.000. B. Proses produksi. Proses produksi sendiri dapat berjalan apabila adanya pesanan dari konsumen dan payment yang telah dibayar. Kemudian, bahan baku dapat dibeli sesuai dengan kebutuhan jenis makanan yang akan dipesan. Kemudian, bahan bisa diolah menjadi proses makanan yang siap saji dan kemudian dapat dikemas dan didelivery. C. Bangunan. Produksi ini berjalan di rumah sendiri. D. Utilitas atau sarana. Biaya utilitas, biaya total biaya. Yang pertama, penggunaan instalasi listrik untuk kebutuhan biaya produksi hanya dibutuhkan untuk penerangan setiap harinya dan proses pengolahan makanan untuk membuat 4 kali pesanan biaya listrik yang harus dibayar sebesar 200.000 per bulan. Kedua, penggunaan instalasi air atau pump tiap bulannya yang harus dibayar sebesar 150.000. Yang ketiga, penggunaan instalasi telepon dan kuota berkisar 150.000 per bulannya. Aspek pasar dan pemasaran. A. Target pasar. Sudah menjadi kelaziman bahwa usaha di bidang makanan bekerja berdasarkan kebutuhan konsumen, serta berdasarkan pada pesanan. Kegiatan produksi dimulai seperti biasa, disesuaikan dengan kebutuhan, serta apabila mendapat pesanan, maka kegiatan produksi dilakukan setelah pesanan diterima. Maka, tanpa pesanan tambahan dari konsumen, kegiatan produksi belum dapat dikatakan berjalan dengan maksimal. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasar adalah seluruh kalangan masyarakat yang ingin menikmati makanan sehat dan hemat. Pesaing bisnis ini adalah perusahaan makanan lainnya. B. Pemasaran. Yang pertama ada target market. Untuk sasaran dari produk ini adalah semua kalangan masyarakat, sehingga sasaran pemasaran dari produk makanan ini bisa cukup luas. Yang kedua, target pemasaran atau market segmenting. Untuk daerah pemasaran produk ini, yaitu baru sekitar wilayah area proses produksi dan tempat-tempat tertentu, khususnya di daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Selatan, dan Kabupaten Bandung Barat, karena masih dalam tahap promosi. Yang ketiga, bauran pemasaran atau marketing mix, terdiri dari 4 elemen, yaitu produk, price, flash, dan promotion. Untuk produk, kita harus mensurvei para pesaing-pesaing kita, misalnya menentukan menu terpopuler untuk catering di tempat kita. Contoh, bagaimana caranya membuat menu sarapan kita berbeda dan terlihat lebih unik, serta kalau bisa catering yang kita tawarkan bisa lebih murah. Untuk harga, kami menawarkan berbagai harga tergantung banyaknya lauk itu sendiri. Dengan mempertimbangkan segala aspek, kami memilih supplier bahan yang terjamin dan murah. Jadi, kami bisa menjual produk kami semurah mungkin. Aspek keuangan. 1. Biaya variabel atau variable cost per produksi. Ini adalah harga modal awal kami membuat makanan tersebut dari mulai harga 6.000 sampai 23.000. 2. Proyeksi penjualan dalam 1 bulan. Menu snack box. Yang paling banyak digemari yaitu paket 2 dan paket 6.
Minimal pemesanan yaitu 100 porsi. Menu nasi kotak yang paling digemari yaitu paket standar dan paket silver. Minimal pemesanan 50 porsi. Menu nasi bungkus ada nasi ayam, bakar, nasi rendang, minimal pemesanan 100 porsi. Dan menu sarapan nasi uduk, bubur ayam, minimal pemesanan 100 porsi. Dan untuk yang terakhir yang paling banyak digemari menu kue kering yaitu lemper ayam, cantik manis, molen pisang yang minimal pemesanannya yaitu 100 porsi, 150 porsi. Perkiraan pendapatan minimal 1 bulan yaitu 10.700.000. 3. Biaya tenaga kerja dalam 1 bulan. Biaya tenaga kerja yaitu terdiri dari 3 orang per orangnya 800.000. Biaya bahan baku 7 juta. Perkiraan pengeluaran minimal 1 bulan adalah 9.700.000. Yang keempat, laporan laba rugi. Pendapatan yaitu 10.700.000. Untuk pengeluaran ada biaya tenaga kerja 2.400.000, biaya bahan baku 7 juta. Jadi laba yang dapat diperkirakan dalam 1 bulan yaitu sebesar 1.300.000. Aspek sumber daya manusia. Untuk mendukung kelangsungan usaha ini, dibutuhkan beberapa elemen sumber daya manusia yang terkait di dalamnya. Adapun sumber daya manusia yang terlibat dalam kelangsungan usaha ini, yaitu yang pertama distributor. Agar usaha ini dapat bertahan dan berjalan dengan baik, maka kami melakukan kerjasama dengan distributor bahan baku, sehingga bahan-bahan pembuatan catering mudah didapatkan. Yang kedua ada tenaga kerja. Dalam bisnis pembuatan catering kami tidak memerlukan sumber daya manusia yang ahli dan skill yang khusus seperti sarjana dan lain-lain. Akan tetapi yang diperlukan adalah orang yang bisa memasak dan mau bekerja secara tekun, telaten, sabar, kerja keras, dan tidak gengsi. Karena ini merupakan pekerjaan remeh menurut pandangan masyarakat tertentu. Yang ketiga, masyarakat sekitar. Selain sumber daya manusia dari distributor dan tenaga kerja, selanjutnya masyarakat juga berperan penting dalam kelancaran usaha ini. Karena kami juga harus memiliki hubungan baik dengan masyarakat setempat. Karena apabila kami tidak mempunyai hubungan baik, maka bisa saja usaha kami tidak disenangi, sehingga dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketiga, ada bisnis plan. Dari strategi pemasaran, saat ini terdapat banyak usaha catering yang dapat ditemui. Namun, dari sekian banyak usaha catering, cita rasa yang dimiliki tiap usaha catering berbeda-beda. Oleh sebab itu, masyarakat harus mengetahui catering kami. Untuk itu, kami telah menyusun strategi pemasaran dan tahap-tahapnya sebagai berikut. 1. Kegiatan promosi. Promosi sangat mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan usaha. Promosi yang kami lakukan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Kedua, pengembangan wilayah promosi. Area pemasaran utama adalah sekitar wilayah kami. Demi menjaga kualitas catering yang dipesan karena catering yang kami buat memakai bahan baku yang alami, jadi tingkat ketahanan pun terbatas. Lalu promosi dilakukan melalui kelompok kecil sampai pada tingkat yang lebih tinggi. Ketiga, pengembangan produk. Dari strategi produksi, kami memproduksi catering yang unik dengan menghadirkan cita rasa rumah yang sederhana namun enak sehingga pembeli yang berada jauh dari tempat tinggal seperti merantau untuk bekerja, di kantor, atau di acara atau kegiatan sekaligus masih bisa merasakan cita rasa rumah yang kami suguhkan. Dari strategi penerapan harga yang merupakan
peranan penting dalam dunia bisnis. Harga menjadi penentu level dan acuan dari suatu produk dan jasa. Harga yang kami tawarkan sesuai dengan bahan baku dan variabel lainnya. Kami mengutamakan kualitas makanan, kebersihan makanan juga, dan kami tidak hanya berfokus kepada pengambilan keuntungan semata. Rencana pengembangan produksi. 1. Meningkatkan produksi. 2. Menganalisis resiko usaha dan antisipasi. 3. Menciptakan cita rasa dan varian baru. 4. Memperluas wawasan di bidang makanan tradisional Indonesia. 4. Kesimpulan. Kesimpulannya, Citra Rasa Rumah Catering merupakan salah satu catering terpercaya di Kota Bandung, di mana dalam pengolahannya kami memilih bahan dengan kualitas terbaik, proses pengerjaannya dengan higienis yang mementingkan kebersihan, serta tetap mempertahankan kesehatan dan kelezatan makanan. Target pasar dari produk kami adalah seluruh kalangan masyarakat. Kami juga melakukan pengiriman di sekitar daerah Kota Bandung, Kabupaten Bandung Selatan, dan Kabupaten Bandung Barat. Adapun harga yang kami cukup terjangkau. Kami juga memastikan pelayanan yang kami berikan sangat memuaskan. Terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.